Pokoknya kapan lagi saya bisa ke sini? Mudah-mudahan nanti setelah pemilu saya bisa ke sini lagi. Kalau bisa syuting Islam itu indah. Bisa? Bisa. Bisa, Ustaz. Baiklah. Kalau begini bagus masuk TV ini. Sayang ini sebenarnya. Ini enggak tahu masuk TV mana. Oh, TV sini. Oh, baiklah. Tapi kalau nanti Islam itu indah syuting di Mojokerto bisa nggak? Bisa. Baiklah. Supaya semua ditonton satu Indonesia, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kad wa tanfarij bil qarab atuk dabila wa syatana li barakab ustul hawatim wa yastaskal gamam karimi wa ala li wasabi bi kulamati wa nafasi dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah leiler tandurewas ijo raya-raya tak sanggup kemanten anyar, tak sanggup kemanten anyar. Bocah angon benek no ling-ling kui lunyu benek no kanggo masuk dodotira, kanggo masuk dodotira. Dodot tumeter padang ing pinggir dondong mono jula mono kanggo sebo mangko sore, kanggo sebo mangko sore. Mumpung padang ramulane, mumpung jam berkalanane, yo surah iyo salatullah ala Taha Rasulillah. Masya Allah, tabarakallah. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Jamaah, makasih banyak kepada semuanya. Penyebab saya bisa hadir di sini, saya sangat terharu lihat keadaan di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makasih. Kenapa? Karena yang namanya hidup bukan hanya bisa hidup, tapi bagaimana kita bisa menghidupkan. Betul. Bukan hanya baik, tapi bagaimana bisa memperbaiki. Setuju? Dan hiduplah dalam tatanan aturan yang sudah diaturkan. Bagus ini. Ketika saya disampaikan, Ustadz, kita ada tausiah pengajian gempur rokok ilegal. Saya langsung katakan laksanakan. Kenapa? Karena itu demi kebaikan kita semua. Karena untuk mengikuti tatanan hidup. Jamaah,
Hiduplah sesuai aturan. Hiduplah sesuai, karena aturan itu demi kebaikan kita. Gunakanlah rokok legal, jangan ilegal. Caranya gimana taunya? Pokoknya kalau ada rokok ada tuh benang apa itu? Pita-pita cukainya yang warna kuning itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita salah beli. Setuju? Setuju? Kalau kita pakai itu berarti kita menyumbang juga untuk negara kita. Baik, karena waktu ini terus terang, mudah-mudahan tidak turun hujan dulu ya. Nanti sampai di rumah baru hujan ya. Ya, karena ini zikir dan salawat, kita selingi nanti zikir dan doa di sela-sela tausiah. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Jamaah, pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Subhanallah. Allahu Akbar. Illa billahil. Siapa yang memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya. Karena Allah tidak butuh pujian. Salat yang kita lakukan kembali pada diri kita. Ibadah yang kita lakukan kembali pada diri kita. Sekalipun seluruh manusia tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Tapi kita yang tidak menyembah Allah, justru diri kita yang bermasalah. Betul, 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 betul. Mohon izin, kalau bisa diingat, pengajian kita kali ini membahas tentang bagaimana hidup dengan tatanan yang sudah ada. Oke? Oke? Makanya, ini aman gak nih? Nanti saya kesetrum lagi. Jamaah. Pagi-pagi zikir, bangun tidur baca istighfar 3 kali. Selain baca doa bangun tidur, baca. Ayo sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa pada Allah, langsung minta ampun. Jangan sampai hari itu ada dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Jamaah, jadi baca istighfar. Istighfar juga bisa dibaca sesudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba tangannya semangkat, simpan di dahi. Coba astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku, dukaku. Susah, duka, susah, duka. 1, 2, 3, susah. Ya itu. Nanti bisa dipraktekkan. Setiap sudah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. 1, 2, 3. Hilangkanlah susahku dan dukaku. Susah. Itu. Praktek. Aku jadi malu. Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu, di atas Agim, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ibu Bupati. Masih mau?
istri pejabat. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Karena ini belum dimulai, baru pembukaan. Pokoknya kapan lagi saya bisa ke sini? Mudah-mudahan nanti setelah pemilu saya bisa ke sini lagi. Kalau bisa syuting Islam itu indah. Bisa? Bisa. Bisa, Ustaz. Baiklah. Kalau begini bagus masuk TV ini. Sayang ini sebenarnya. Ini enggak tahu masuk TV mana. Oh, TV sini. Oh, baiklah. Tapi kalau nanti Islam itu indah syuting di Mojokerto bisa nggak? Bisa. Baiklah. Supaya semua ditonton satu Indonesia, betul tidak? Bisa? Saya tadi sebelum ke waktu di bandara tadi sudah atur. Insya Allah bulan depan kita syutingnya di Makassar, Bulukumba. Ada Kabupaten Bulukumba di sana. Kemudian bulan Januari kita syutingnya di IKN, ibu kota baru kita, ibu kota negara di Balikpapan. Februari syuting di Mekah Madinah. Kemudian Maret syuting di Mojokerto. Benar itu. Habis pemilu ya. Boleh ya? Boleh. Tapi ribet itu. Dekat juga itu. Bisa ya? Oh baik. Yes. Tadi saya mau ngomong sama ibu waktu di rumah jabatan, tapi aku nggak enak. Pas sampai di sini, ya Allah, ini sayang tidak masuk TV. Kalau ini masuk TV semua, nggak muat. Betul. Jamaah, satu pertanyaan saya. Kenapa kita hidup? Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Kalau kita cuma tujuannya makan, apa bedanya dengan Kalau cuma makan tidur, apa bedanya kita dengan Itu suara apa? Salah, itu suara saya. Masa suara kuda? Jamaah, kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Hello? Hello? Ada 3 tujuan hidup. Nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh pakai jari. Lagi pemilu. Nanti foto saya yang begini di foto terus dipakai kampanye, PR saya. Karena saya harus menjaga netral saya. Karena saya ustadz nasional yang di TV. Betul tidak? Siapapun yang jadi presiden, kita tetap ustadz. Tidak ada perubahan buat saya. Betul tidak? Nggak usah ada gotong-gotokan ya. Gara-gara bela pilihan. Yang penting satu permintaan saya. Pakai rokok ilegal. Rokok legal. Terbalik. Rokok legal. Salah ucap saya. Pakai rokok legal. Yang ada apanya? Yang ada pitanya. Tahu nggak pitanya itu? Itu pajaknya. Nanti akan kembali ke kabupaten kita. Untuk apa? Pembangunan rumah sakit, kesehatan,
pendidikan, pembangunan, acara, dan semuanya kebutuhan kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Oh, itu memang lewat ya. Jamaah, ada berapa tujuan hidup? Berapa? Camkan ini. Kalau bisa handphonenya dipakai mencatat. Catat. 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 Hei. Catat. Masya Allah, tabarakallah. Catat ya. Berapa tujuan hidup? Tujuan hidup itu cuma 3, nggak banyak. Allah tidak menyusahkan kita. Tujuan kita hidup 1 adalah wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Menyembah Allah, ibadah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo ibadah. Tidak susah ibadah kita. Ibadah kita cuma 2. Dulu sebelum tanggal 14 saya masih bisa tangkap. Sekarang sudah ada nomor urut. Nggak berani saya. Ada berapa? Ada berapa ibadah kita? 2. Ibadah lahir dan ibadah lahir ya rukun Islam. Ibadah batin rukun iman. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Salat, zakat. Selesai. Tidak banyak. Islam itu tidak menyulitkan. Islam itu indah. Saksikan di Trans TV setiap hari. Alhamdulillah. Kalau Ibu Bupati dipanggil apa di sini? Bunda atau Nyai atau apa? Oh, di sini dipanggil Bunda. Soalnya alhamdulillah baru kali ini saya pergi ke kebun binatang malam-malam. Di rumah jabatan Ibu Bupati ada kebun binatang. Ada burung. Burung merpati, burung kakatua. Ada burung merak. Sayangnya semua pada tidur. Jadi saya tidak terlalu lihat. Tapi bagus itu. Saya bilang Masya Allah tabarakallah. Pendoponya rumah jabatan digunakan untuk anak-anak PAUD datang setiap hari Senin. Tepuk tangan dulu dong. Jamaah, jangan marah ya. Saya mulai ceramahnya. Jadi tujuan hidup yang pertama apa sih? Ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. Terima kasih banyak tadi mampir untuk ibadah dulu. Saya minta sampai langsung minta untuk sholat dulu. Setelah itu makan rawon. Enak sekali rawonnya. Cuma saya malu untuk nambah. Mudah-mudahan nanti nggak bisa dibungkus. Soalnya nggak ada tempatnya. Siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Pujilah makanan. Alhamdulillah. Ibu Bupati mohon maaf, saya itu makannya satu macam. Makanya tidak bisa menyentuh yang lain. Kalau ada banyak makanan, saya tetap satu macam. Yang lainnya dibungkus. Bercanda. Lanjut. Lanjut. Jadi tidak susah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, selesai. Itu aja ibadah kita. Yang lahir ya. Yang batin keyakinan. Yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada rasul, yakin ada hari kemudian, yakin akan takdir. Takdir itu ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki. 1,
2, 3. Itu sudah diatur. Mohon maaf, untungnya saya tidak ditanya-tanya Ibu Bupati tadi. Biasanya banyak yang nanya, kapan nikah lagi? Mohon maaf, saya sudah hampir 5 tahun. Istri saya meninggal. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena saya fokus besarkan anak-anak saya. Insya Allah. Anak saya ada 4. Kenapa nanya-nanya? Mau daftar. Jadi anak. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Jadi atur. Kalau perlu, saya lihat randonnya bagus sekali. Ini acara paling sukses, paling bagus saya lihat. Randon acaranya, ini yang saya suka. Acara dimulai habis Isya, selesai jam 10. Ceramah saya 1 jam. Berarti tinggal setengah jam lagi. Bisa nggak minta tolong, karena ini belum dimulai. Karena banyak yang saya mau bahas. Apa tujuan hidup, apa itu rezeki, betul tidak? Apa itu menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana menjadi baik, bagaimana menjadi mulia. Itu yang mau dibahas malam ini. Supaya kita taat aturan. Supaya tidak melanggar. Apalagi tadi ketuanya Satpol PP sudah menegaskan. Hati-hati. Yang melanggar akan dihukum. Ada hukumannya. Karena melanggar aturan. Menggunakan, membuat, menjual rokok ilegal akan ada sanksinya. Sanksinya yang apa? Sanksinya apa? Tergantung pelanggarannya, Ustadz. Iya. Kalau misalnya kayak memproduksi dalam skala besar itu bisa dipidana, bisa dihukum kurungan atau penjara. Iya. Manfaat bea cukai. Ada pita-pita bea cukai itu apa manfaatnya? Itu untuk membedakan yang legal dan ilegal, Ustadz. Jadi yang pakai pita itu udah bayar. Bayar cukai. Oh, asli. Kalau Ada juga yang palsu. ada yang palsu, Mana cara membedakannya? cara membedakannya ada tekniknya, ada alatnya, Ustadz. Waduh. Hah? Seperti membedakan uang. Jadi kalau uang yang 100.000, 50.000 itu kan ada infrared ya Pak. Itu kelihatan nanti timbul seperti ada gambar Garudanya gitu yang tidak terlihat, tapi kalau pakai lampu itu terlihat. Memang kalau Ibu Bupati ngomong langsung jelas to the point. Makasih banyak. Jadi kan bulan 3 kita syuting. Kalau syutingnya 3 hari loh itu Bu. Jumat, Sabtu, Minggu. Dan tayang di TV 2 hari. Sabtu, Minggu. Ditonton satu Indonesia. Sayang ini. Ini ribuan yang hadir. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Tujuan yang pertama untuk ibadah. Udah ibadah. Udah ibadah. Harus ibadah. Yang kedua. Tujuan kita hidup adalah, pokoknya saya ceramah, saya tidak mau dikalahkan sama dia. Sampai dia pegal. Yang kedua, jamaah, tujuan kita hidup, inni ja'ilun khalifatan fil ardi. Kata iblis, maaf ya, tahu iblis? Tahu iblis? Udah kenal? Di mana kenalnya? Tahu nggak iblis? Iblis itu sebenarnya nama awalnya Azazil. Semua ibadah iblis itu banyak. Semua tanah di muka bumi ini sudah pernah disujuti iblis. Sampai iblis diangkat oleh Allah. Iblis, Azazil naik ke langit. Karena ibadahmu sudah banyak sekali. Tapi ketika datang Nabi Adam disuruh sujud, dia tidak mau. Dia tidak tahu apa sih kelebihan manusia. Apa kelebihan manusia?
Kata iblis, saya kan diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Yang mana mulia, tanah atau api? Tanah lah, karena ada surat tanah. Mana ada surat api? Jamaah, tahu nggak kemuliaannya? Bahkan malaikat juga kaget. Apa kelebihannya? Karena manusia akan menjadi pemimpin, khalifah di muka bumi ini. Ada yang jadi kepala desa. Mana kepala desanya tadi? Mana dia? Wah, sini Pak. Wah, ini kepala desa. Ini kepala desanya masuk sorga ini. Karena yang masuk sorga yang berat timbangannya. Timbangan amalnya. Warganya segini. Enggak, ini campur Ustaz. Jadi semua dari satu kecamatan, mungkin kecamatan lain. Masya Allah. Ini di sini kehidupannya masyarakatnya apa? Petani. Petani apa? Petani tembakau termasuk. Wah, tepuk tangan dulu dong. Supaya apa yang kita tanam juga bermanfaat, maka harusnya disalurkan kepada yang benar. Ya. Makasih banyak, Pak. Inilah yang punya wilayah. Kita cuma datang. Kita lihat dulu rokoknya. Alhamdulillah ini legal. Ada tandanya di sini. Gambar bea cukainya ada. Tepuk tangan dulu dong. Kita lihat isinya sisa berapa. Sisa 4. Nggak bisa dibagi-bagi. Tepuk tangan dulu dong. Jamaah, apa sampai di sini? Tidak. Pemimpin itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang belakang. 1, 2, 3. Yang di depan namanya imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kadangkala iman itu harus diingetin. Betul tidak? Makanya di masjid itu pasti ada pintu di depan imam. Pernah lihat? Itu tempat pelarian iman. Kalau dia mencret, lari kemana? Makanya yang berdiri di belakang imam itu tidak sembarangan. Makanya saya tadi duduk di situ, harusnya kita semua ke depan ya. Dan ternyata udah disiapin tempatnya. Ini panitia ini luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Saya tadi kagum loh, openingnya kayak acara TV. Wow. Pas ada tari saman kayak pembukaan Asian Games. Wow. Ini hebat ini. Lanjut. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Mau kaya? Mau kaya? Perasaan senang. Orang tidak tahu kalau kita punya utang. Yang penting senang aja, enggak usah mengeluh. Enggak usah mengeluh. Inilah hebatnya yang duduk bersila di sini. Duduk bersila kah? Duduk bersila. Tergantung usia ya. Ibu itu sudah kayak mau melahirkan. Tapi ibu itu memang hebat. Saya salut sama ibu. Istri saya meninggal, saya harus menyiapkan 7 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama. 7 saya siapin menteri. Waktu istri saya meninggal, kata mertua saya, jangan kau ambil anak cucuku. Pergilah kau ke Jakarta. Saya ke Jakarta, anak saya di Makassar.
Setahun. Kalau kau ambil cucuku, mati saya. Waduh. Kalau saya ambil cucunya, mati. Pas Aul 1 tahun saya datang. Alhamdulillah anak saya memeluk saya. Abah, kami mau ikut ke Jakarta. Baiklah, saya bawa ke Jakarta. Alhamdulillah sudah 4 tahun di Jakarta. Neneknya belum mati, masih hidup. Kan dia bilang kalau diambil mati. Tahu gitu dari dulu saya ambil. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Saya itu menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Tidak pernah bertengkar. Mau tahu rahasianya? Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Tapi kan Jumat Sabtu Minggu saya ke Makassar. Senin sampai Kamis di Jakarta, Jumat Sabtu Minggu di Makassar. Alhamdulillah. Kalau saya datang, maaf, istri saya itu baik. Mohon maaf ya, saya harus cerita sedikit ini. Tanda syukur saya punya istri yang luar biasa. Makanya suami yang baik, yang mensyukuri istrinya. Istri itu tidak boleh dimarahin. Aman, aman. Jamaah. Saya tidak pernah marah sama istri walaupun 1 kali. Tidak pernah. Karena istri tidak boleh dimarahin. Setuju? Siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Saya ulangi ya, supaya lebih jelas. Istri tidak boleh dimarahi. Kapan suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Iya. Makanya saya tidak pernah marah sama istri. Karena saya tidak mau istri saya dilaknat. Siapa wanita yang tidur tidak dapat ridha dari suaminya, maka sepanjang malam itu dilaknat oleh malaikat. Oh, saya tidak mau marah sama istri. Kalau saya datang, maaf kak, nasinya keras. Nggak apa-apa dari beras. Maaf kak, nasinya lembek. Iya, karena dikasih air kan. Maaf kak, nasinya angus. Kan dari api. Maaf kak, saya tidak masak. Bagus, kita makan di luar. Itu. Nggak mau saya marah sama istri. Dan alhamdulillah istri saya tidak pernah marah sama saya. Sampai wafatnya. Mau tahu rahasianya? Saya kasih tahu rahasianya. Karena semua uang harta kasihlah semua ke istri. Bahagianya hidupnya malam ini. Mau tahu? Kalau istri yang pegang uang aman, gampang masuk, susah keluar. Betul? Kalau istri yang pegang uang aman, berkah. Kalau laki-laki disimpan uangnya di dompet, dompetnya disimpan di sini. Tidak dihargai uang. Kalau istri disimpan di tempat yang berharga. Tidak ada yang bisa ambil. Betul tidak? Hebatnya istri, mohon maaf ya, mohon maaf. Makanya wanita itu paling mulia, 3 kali lipat dibanding laki-laki. Ibu, wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Tiga kali itu.
Kata Nabi, ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Berapa kali ibu? Bapak? Berapa kali ibu? Bapak? Berarti 1 bapak, berapa ibu? Oh, tepuk tangan ini. Maksudnya 3 kali kemuliaannya. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memelihara. Yang mengandung siapa? Bapak? Bapak kenyang? Kalau ngidam, mau makan nasi goreng, datang si ambil Pak, yes. Ibu yang pesan, bapak yang habiskan. Melahirkan, Bapak, bagaimana dokter, sudah keluar? Yang pelihara anak siapa? Yang bangun tengah malam? Bapak? Tidur, bangun. Membangunkan ibu. Ya Allah, sayang banget ini acara. Coba diliput sama Islam Tinda. Enak banget dilihat di TV ini. Saya kira acaranya kecil-kecilan. Ini besar ini. Masya Allah. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Ini belum mulai ceramahnya ya? Belum. Enak aja. Maaf ya, jangan tersinggung. Tujuan hidup kita ada berapa? 1, ibadah. 2, mengurus. Mengurus. Kalau di depan imam, kalau di tengah pengurus. Jadi memang bagus di tengah-tengah, mengurus. Kemudian di tengah, yang belakang amir, penyeru. Jadi betul-betul kita bisa berada di mana-mana untuk bisa mengurus. Ibu pemimpin juga. Siapa yang mengatakan ibu juga pemimpin? Pemimpin atas rumah tangganya, pemimpin atas keluarganya. Bahkan Masya Allah, kita kenal ada Ratu Sabah, namanya Ratu Balkis. Ada namanya Aisyah, memimpin sahabat-sahabat Nabi. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah lah yang menjadi guru. Dan Alhamdulillah pemimpin kita di Mojokerto juga seorang ibu yang Masya Allah. Tahu gitu beliau orang baik, kenapa saya tidak sadarkan supaya bisa syuting? Beneran. Bulan Maret ya. Yes. Sudah aman itu, sudah selesai pemilu. Hati-hati ya. Saya sampaikan, bulan Maret nggak bisa Bu. Bulan Ramadan. Iya, tanggal 11 Maret itu sudah puasa. Mungkin setelah Lebaran. Nggak bisa, bulan Maret itu Ramadan. Februari itu pemilu. Hati-hati, jangan gara-gara pemilu puasa kita bermasalah. Karena ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Siapa itu? Orang yang durhaka sama orang tua. Makanya sebelum masuk Ramadan nyekar. Datang ke orang tua, banyak yang protes. Kenapa nyekar? Kenapa ziarah kubur? Datang Lebaran, ziarah kubur. Jelas kita yang ziarah kubur. Tidak mungkin kubur yang datang. Assalamualaikum. Jangan diprotes itu orang yang nyekar. Betul tidak? Saya termasuk orang yang nyekar kalau mau masuk Ramadan. Jamaah. Bahkan hari Lebaran kita bagus nyekar. Sebelum, setelah. 1, 2, 3. Karena ditolak Ramadan, orang yang durhaka sama orang tua. Ditolak Ramadan, istri yang durhaka sama suami. Nalo. Yang ketiga,
yang ditolak Ramadan, yang memutuskan silaturahmi. Hati-hati jangan gara-gara pemilu gontok-gontokan, ya. Damai ya. Damai ya. Siapapun yang datang, yang kita cocok, pilih. Sudah, selesai. Karena nanti kan akan dikasih 5 kertas itu. Abu-abu untuk presiden, warna merah untuk DPD, warna kuning buat RI, DPR RI, kemudian warna biru untuk provinsi, warna hijau untuk kabupaten kota. Aku hafal sebagai sosialisasi apa? Nah itu. Apa? Ya itu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Dia lagi minum kopi di belakang ya. Ini dari mana? Hah? Tadi mau jadati. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, tabarakallah. Ah, Pak, oh, pembinanya dari Pak Lurah langsung. Masya Allah. Pak Lurah kenapa tidak baju seragam? Makasih banyak pembinanya Pak Lurah. Masya Allah, ini anak-anak. Tidak ada anak nakal. Tidak ada anak nakal. Saya punya 4 anak, tidak pernah marah sama anak. Tidak pernah mukul anak saya. Tidak pernah. Karena saya punya pesantren, ada sekolah, mohon maaf, saya tidak pernah marah. Tidak boleh, anak tidak boleh dimarahin. Setuju? Anak tidak boleh dipukul. Setuju? Dan anak tidak usah dikasih jajan. Oh enggak setuju ya? Baiklah, karena waktu, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad. Ya, kalau maulid itu tidak ada habis-habisnya. Ini masih banyak yang maulid. Tidak apa-apa, saya izin sedikit. Saya mau sampaikan, saya mau tanya. Maulid itu kelahiran. Saya mau tanya, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Normal atau sesar? Normal atau sesar? Ingat, Nabi tidak punya dosa. Lahir tanpa dosa, lahir tanpa najis, lahir tanpa kotoran. Maaf, lahir tanpa dosa sehingga Nabi tidak punya dosa. Sekecil apapun tidak dosanya. Bahkan tidak ada dosanya sama orang tua. Karena ayahnya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada. Kenapa? Karena meninggal ketika dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Ada dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada juga. Karena ibunya Nabi tidak ngidam. Ibunya Nabi tidak susah. Bahkan waktu melahirkan tidak ada darah 1 tetes pun. Karena tidak ada najis. Darah kan najis. Kan susah. Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Jadi Nabi lewat mana? Datang bidadari, Ratu Asia dan Siti Maryam membelah perut ibunya Nabi. Mengeluarkan Nabi baru ditutup kembali. Tanpa darah, tanpa sakit. Itu. Sengaja saya sampaikan supaya orang tahu hebatnya Nabi. Bersih, suci. Dan tidak pernah ada dosanya sama sekali. Nah ini yang harus dicamkan. Oke? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada berapa tujuan hidup? 1, ibadah. 2, mengurus. Semakin banyak yang diurus, semakin manfaat kita. Jangan cuma urus diri.
Tapi bagaimana kemampuan kita bisa mengurus orang banyak? Nih, urus. Makanya saya beritahu manajer yang ngatur jadwal saya, pokoknya dimanapun, jangan bilang jauh, saya mau datang, di mana saja. Nggak boleh menolak, kita harus ke sana. Ustaz begini, nggak apa-apa, aku mau ke sana. Kalau perlu kita nginap 2 malam. Tapi ternyata acaranya cuma 1 malam. Jadi harus pulang. Yang ketiga, tujuan hidup adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang kebaikan, cegah orang dari keburukan. Itu yang bagus. Oke? Makanya jangan mau masuk surga sendiri. Oke? Ajak-ajak orang. Ajak-ajak. Makasih banyak Bapak Kepala Desa yang Masya Allah Tabarakallah membina anak-anak kita, generasi muda kita. Berkah Pak. Ini akan diceritakan sama mereka generasi berikutnya. Bimbing mereka, biayai mereka. Izin Pak, terima kasih banyak. Kalau di sini aman. Aman Ustadz. Kendala di sini masalahnya apa di sini? Hampir tidak ada kendala. Tepuk tangan dulu. Iya saya tadi aman-aman aja di sini, bagus. Kalau di sini Pak, gimana masyarakatnya? Alhamdulillah religius Ustadz. Oh, religius. Pak, sepanjang kalau religius pasti aman itu. Karena tingkat kebahagiaan itu tergantung dari 3. Dekatnya sama Allah, baik sangka dan banyak bersyukur. Itu aja. Tidak terlalu mulut. Semua ada masalahnya. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik ada masalahnya, orang Pak. Tinggal bagaimana kita syukuri nikmat. Yang tinggi selamat dari banjir. Yang pendek selamat dari petir. Betul, orang barat, orang India, orang Arab mancung hidungnya. Karena kalau dia nangis dia tarik hidungnya. Kalau kita nggak mungkin mancung. Masuk. Tapi tidak usah sakit hati. Orang pesek insya Allah panjang umurnya. Kenapa? Irit napasnya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Rezeki itu tidak susah. Yang mana rezeki? Mau tahu? Mau tahu? Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Itu aja. Gak usah muluk-muluk. Yang mana? Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Masya Allah. Baru kali ini saya makan rawon, enak sekali. Karena langsung di tempatnya. Dulu saya makan rawon itu di mana? Di Lounge Garuda. Ntar pulang nggak mampir ya. Langsung ke hotel. Sedih saya ini. Nggak apa-apa, nantilah bulan April lah ya. Kalau Maret kan nggak bisa karena puasa. Tapi kalau bisa di awal bulan, kenapa tidak? Betul tidak? Supaya sebelum Ramadan kita syuting dulu. Nantilah. Saya lupa ambil nomor teleponnya Ibu Bupati lagi. Jamaah. Baiklah, kita lanjut. Lagi 5 menit. Jam 10. Insya Allah acara ini sampai jam 12. Jarum panjangnya. Pokoknya saya berterima kasih kepada semua penyebab saya bisa hadir. Sekarang angkat semua jari-jarinya. Gini. Saya kasih amalan. Ayo semuanya angkat. Saya kalau datang ke acara pasti kasih amalan. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. Bisa? Catat. 1. Kalau mau subuh, salatu wassalamu alaik
Ya imamal mujahidin. Coba baca, langsung baca Al-Fatihah 10 kali. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. 1. Catat. Catat. 1. Al-Fatihah untuk Nabi, supaya kita dapat syafaat. Coba, apa salahnya kita sedekah? Sedekah subuh Al-Fatihah, enggak pakai biaya. Duduk sebelum atau setelah tahajud menanti waktu subuh, baca Al-Fatihah 10 kali. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. 1. Al-Fatihah untuk Nabi supaya kita dapat syafaat. Tadi guru kita tadi yang mimpin doa, makasih banyak. Semoga kita dapat syafaat, ridho, rahmat, kasih sayangnya Allah. Itu bagus. 1. Al-Fatihah buat siapa? Supaya apa? Dapat syafaat. 2. Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Sudah tulis? Siapa aja yang dapat itu? Mukmin, muslim mukmin. Termasuk yang di Gaza, di Palestina dapat juga. Termasuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Termasuk semua dapat pahalanya. Jadi siapa yang baca sedekah Al-Fatihah yang kedua untuk muslim mukmin, insya Allah besok pagi urusan lancar. Yang jualan insya Allah habis yang laku. Insya Allah jualannya habis yang laku. Yang nggak laku yang nggak habis. Yang ketiga, Al-Fatihah tulis. Yang pertama Nabi. 2 muslim mukmin. 3 guru dan ulama. Al-Fatihah buat guru dan ulama supaya ilmu kita berkah. Supaya ilmu kita berkah. 4 Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan leluhur. Ayo. Kita bisa seperti ini karena doa orang tua kita. Beliau yang berjuang, kita yang merasakan nikmat. Ada orang kaya karena orang tuanya kaya 7 turunan. Tapi ada orang tuanya orang kaya 7 turunan, dia tetap miskin. Karena dia keturunan ke-8. Udah habis. Ulangi, yang pertama Al-Fatihah buat siapa? Yang kedua? 3 4 5 Al-Fatihah untuk para pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Ya Allah, apa sih susahnya Al-Fatihah 10 kali untuk Nabi, untuk muslim mukmin, untuk guru dan ulama, untuk kedua orang tua dan leluhur. Siapa yang doain leluhur kita kalau kita bukan kita? Kalau ada urusan tidak beres, kemungkinan hari itu kau lupa bacakan doa untuk orang tua. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin. Nih, doakan para pemimpin ya. Doakan para pemimpin ya. Saya mau tanya, kapan Bapak Ibu doakan pemimpin? Nggak pernah. Nggak usah jauh-jauh. Kapan Bapak Ibu doakan Pak Desa? Kepala desa. Pak Desa beda ya. Kalau Pak Desa masih muda ya. Kalau kepala desa sudah tua. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. Al-Fatihah buat anak keturunan. Banyak orang anaknya lah yang mengangkat derajatnya. Banyak orang tua dinaikkan haji oleh anaknya. Ada orang tua diberangkatkan umrah oleh anaknya. Ada orang tua, Masya Allah, kemana-mana nggak pernah bayar angkot karena anaknya supir angkot.
Yang ketujuh, Al-Fatihah untuk orang-orang yang mencintai kita. Masya Allah. Kita tidur bisa jadi ada yang bangun doain kita. Orang-orang yang mencintai kita, yang pernah kita kasih sarung, yang pernah kita kasih makan, yang pernah kita kasih bantuan, itu hebat. Tidak gampang. Yang kedelapan, karena waktu, baru kita lanjutkan lagi ceramahnya. Yang kedelapan, Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau 7 yang mencintai kita. Kalau ke-8 yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Suami, istri, sahabat, besti. 9. Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Orang yang nitip doa. Mohon maaf, saya mau tanya. Kita lah ini paling banyak utang doa. Doakan aku ya di grup. Iya, saya doakan. Tidak didoakan itu, cuma ditulis saja iya. Waktu COVID, 3 tahun COVID, banyak. Tok doakan aku lagi isoman. Iya, saya doakan. Tidak didoakan, itu cuma diketik. Terakhir, 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Hajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3. Ya baik, karena waktu kita mulai ceramahnya. Angkat semua tangannya. Tangannya 1. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya terserang mau menyentuh tangannya semua. Tapi kalau saya sentuh tangannya sampai subuh. Makanya angkat tangannya, simpan ke dada. Oke, tadi sudah diajarkan kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. Udah tahu kan? Udah? Susah, duka. Susah. Udah. Aman ya? Angkat lagi tangannya. Simpan di lantai, di tanah. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Qur'an laratuka ila ma'ad. Ya Allah, jangan kau jadikan ini adalah pertemuan terakhirku. Berikan aku rezeki umur panjang agar aku bisa datang bermajelis lagi. Ingat ya. Coba walaupun sudah tadi didoain semua, coba angkat semua tangannya sejajar dada. Berdoa semua untuk negara kita supaya aman. Amin. Bersatu terus. Amin. Jangan ada perpecahan karena beda pilihan. Coba semua pegang dadanya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah, berbuat dosa untuk mau memaafkan kami. Mudahkanlah mulut, hati, dan tangan kami untuk memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Sekarang ayo, mohon maaf karena tadi sudah baca doa, saya tidak mau
mendahului Pak Yai. Ayo sayang semuanya anak-anakku, berdiri semua anak yang datang bersama orang tuanya. Semua berdiri. Berdiri semua anak. Anak yang datang bersama orang tuanya berdiri. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Sama orang tuanya sekalian. Berdiri sama orang tuanya. Peluk orang tuanya sekarang. Peluk. Peluk orang tuanya. Ilahi. Tulil firdausi ala. Peluk ibu, peluk ibu. Wala datang bermajelis bersama ibu, bersama ayah. Semoga ini bukan majelis terakhirnya. Sayang ibu, peluk ibunya, cium ibunya. Sekarang duduk kembali. Duduk kembali. Sekarang ayo semuanya salaman antara satu dan yang lainnya. Ayo semuanya. Astagfirullah. Bersalaman. Tidak mungkin kita duduk seperti ini. Allah yang atur tempat duduknya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Terakhir saya minta semuanya duduk bersila. Kita zikir bersama sesuai tema hari ini, zikir dan salawat. Makasih banyak semua penyelenggara acara, dari Ibu Bupati, makasih banyak. Berkah. Saya lupa kalau bulan 3 itu Ramadan. Saking semangatnya saya. Karena banyak yang antri, tapi kalau ibu insya Allah saya siap. Nggak usah nginap di hotel, di rumah jabatan aja. Jangan deh, di hotel nanti rusak rumah jabatannya. Itu peninggalan Belanda. Takutnya nanti datang hantunya. Bu, makasih banyak. Mulai dari Satpol PP, Kajari dan semuanya. Pak Sekda, Masya Allah, Tabarakallah. Dari Bea Cukai, Masya Allah. Dari Bank Jatim. Oh, acara ini disponsori oleh beliau. Nanti kalau syuting maksudnya. Gak, jangan. Memang ya harusnya seperti itu. Dari TNI, dari Polri, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebenarnya saya orang yang anti ceramah di atas jam 10. Saya anti karena Allah menciptakan malam, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Malam itu dibagi 3. Jam 6, makanya waktu saya dikirim randonnya, saya bilang ini acara bagus ini. Acara sehat. Makanya saya itu paling gelisah. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Kenapa? Saya tidak mau melihat jamaah nanti masuk angin. Karena jam 6, 4 jam. 1, 2, 3. Ini jamaahnya nggak mau bergerak ya. Padahal ceramahnya sudah selesai. Nggak mau bergerak. Lanjut lagi ya. Beneran. 4 jam. 1, 2, 3.
4 jam itu jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. Dan ingat jam 10 ke jam 2, 11, 12, 1, 2 haknya tubuh untuk istirahat. Kemudian jam 2 sampai jam 6, 4 jam. 3, 4, 5, 6 gunakan bermunajat kepada Allah. Mohon maaf umur saya sudah mau 50. Kelakuan 5 tahun. Alhamdulillah Bu dokter. Dokter juga ya. Ibu Bupati dokter. Mohon izin, saya tidak pernah disuntik. Saya tidak pernah diimpus. Tidak pernah minum obat. Dan alhamdulillah setiap hari ada di TV. Sudah 13 tahun Islam itu indah. Mohon izin. Jarang sakit. Sakit saya cuma 2. Sakit gigi. Sama masuk angin. Jamaah. Mau tahu rahasianya? Jaga pola hidup. Setuju? Makan satu macam. Tidurnya teratur. Istirahat yang cukup. Oke? Ibadah kasih haknya Allah. Setuju? Makanya saya katakan mau bahagia? Bener nih, mau bahagia? Mau bahagia? Mau dekat sama Allah. Mau bahagia? Berbaik sangka. Ingat, ibadah yang tertinggi bukan sholat. Ibadah yang tertinggi bukan puasa. Ibadah tertinggi bukan haji. Tapi ibadah tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka. Yang ketiga, bersyukur. Jangan cari atas apa yang belum kau dapat. Tapi hitung apa yang kau sudah dapat. Jangan iri dengan apa yang didapat orang. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi ngong. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi. Mati dia. Jamaah, baiklah. Ini jamaah gak mau pergi ya. Gak apa-apa. Kita zikir dulu ya. Saya kasih doa-doa. Karena zikir dan salawat. Tulis. Pagi-pagi dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah disebutkan. Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. 1, 2, 3. Subhanallahil azim 3 kali. 3 kali aja. Please. Pada waktu buka pintu. Baca. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama. Sekali lagi. Sekarang dengerin. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim terhindar dari 4 penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin. 1, 2, 3. Penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin. Makanya bangun tidur, selain baca doa bangun tidur, baca dulu itu tadi. Astagfirullah 3 kali kan? Astagfirullahaladzim ya Allah, ampun dosa-dosaku, jabalku berdosa kepadamu ya Allah. Supaya satu hari itu tidak ada dosa yang kita lakukan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Kemudian astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Hari itu mudah-mudahan kita tidak ada yang kita zalimi. Kemudian turun dari tempat tidur, menuju ke pintu, baca apa tadi?
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Setuju? Sudah? Sudah cukup? Sekarang amalan bacaan Quran. Subuh baca Al-Waqiah. Tulis. Minta rezeki. Subuh Al-Waqiah, minta rezeki. Kalau minta rezeki, 5 doanya. Lima ya. Ya Allah. Salah kalau kita, ya Allah kasih aku rezeki. Allah kasih kamu rezeki, habis rezekimu, matilah kau. Karena semua sudah diatur rezekinya. Jadi yang diminta, ikut teknik baca doa untuk rezeki. Ya Allah. 5 ya. Berikan aku, tambahkan rezekiku. Tulis. Jadi bukan rezekinya yang dikasih, tambahannya. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak. Yang pertama tadi, tambahkan rezekiku. Yang kedua, yang banyak. 3, yang mudah. Biar banyak kalau susah. Ada orang dapat rezeki tapi susah. Mau dikasih uang 1 miliar, mau. Tapi kerjanya gosokin giginya singa. Mati. Ulangi, ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Udah? Subuh apa? Al-Waqiah, minta rezeki. Duhur Ar-Rahman, tambah, terima ibadahku. Ar-Rahman, terima ibadahku. Udah? Karena waktu duhur itu 70.000 malaikat yang mengangkat amalan ibadah kita. Yang ketiga, asar, as-sajadah, berkahi hidupku. Lo. Ibu itu lo. Ya Allah. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Menurut Randon, saya harus berakhir 10:30. Ini sudah mau 10:30. Ini sudah 1 jam ceramahnya. Memang tak terasa tapi saya rasakan. Tapi tidak apa-apa. Saya bisa ceramah sampai 4 jam. Anda puas, saya lemas. Subuh apa? Minta apa? Rezeki. Duhur Ar-Rahman, apa yang diminta? Terima ibadahku. Asar as-sajadah, apa yang diminta? Berkahi hidupku. Ingat ya, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, tapi ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Dia pagi-pagi pulang, nutup wajahnya. Tapi dia lihat ada anjing. Kalau begitu anjing berarti kausan. Kalau begini, au, berarti ada orang. Au, berarti lihat makhluk halus. Tapi kalau berarti kejepit. Ternyata pelacur itu lihat ada anjing lagi kehausan, menjulurkan lidahnya. Tahu nggak apa yang dilakukan pelacur itu? Di sumur itu tidak ada timbanya, maka pelacur itu menyobek kainnya. Jangan, enak aja. Dia turun pakai kainnya itu ke dalam sumur,
sepatunya diisi air, baru digigit, dia naik, lalu memberi minum anjing itu. Dan anjing itu pun hilang hausnya. Dan apa yang terjadi, pelacur itu pun meninggal. Dan apa yang terjadi, dinyatakan masuk surga pelacur itu. Gara-gara apa? Berkasih sayang. Sehingga Allah juga berkasih sayang padanya. Amin. Oh, tapi jangan berpikir salah. Kalau begitu saya tidak usah salat. Nanti saya cari anjing. Belum tentu. Mau mati mau cari anjing. Enggak minum, kamu yang digigit. Lanjut. Maghrib. Baca Yasin. Minta ampuni dosaku. Subuh. Al-Waqiah, minta rezeki. Duhur, terima ibadahku. Asar, berkahi hidupku. As-Sajadah. Maghrib, Yasin, ampuni dosaku. Isya, Al-Muluk, tambahkan kebaikanku. Orang yang baca surah Al-Muluk, insya Allah selain tidak disiksa di kubur, dia juga penyemangat untuk hidup lagi. Amin. Menambah kebaikannya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Masih mau? Ini soundnya aman gak? Disewanya sampai jam berapa? Hah? Sampai subuh? Baiklah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asy Lapis sama wasabi alaihi Allah mengenai nabi ilmu asyana nabi aknab takjam nabi abia. Muliakanlah kami di dunia di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kesehatan. Ya Allah, berkailah tempat ini sebagaimana Engkau telah memberkati tempat-tempat sebelum tempat ini. Berkailah orang-orang yang di dalamnya sebagaimana Engkau telah memberkati orang-orang sebelum orang yang di tempat ini. Ya Allah, anugerahkanlah kami kemuliaan di dunia di akhirat. Ya Allah, lancarkan usaha kami. Bialalikan arami kau fadlika amman siwaka, berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Jikalau di atas langit turunkan, di bawah tanah naikkan, jauh dekatkan. Ya Allah, berikanlah kami tambahan rezeki yang banyak, mudah halal lagi berberkah. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami pemimpin yang amanah, yang sayang dengan rakyatnya. Ya Allah, jagalah Ibu Bupati kami, lindungilah ya Allah, anugerahkanlah kebaikan. Ajarakallahu fi ma'ataitu, ajarakallahu fi ma'abakaitu, ajarakallahu laka tahurra. Apapun yang dikeluarkan berikanlah pahala, dan apapun yang tertinggal berikanlah keberkahan. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astagis, wa qur rabbi fir warham, wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita akan ketemu. Nanti aku calling sama Ibu Bupati, nanti kita atur kapan lagi insyaallah. Ya Ibu, saya suka ini jamaahnya paling tertib yang saya pernah dapat. Nggak ada yang rusuh, nggak ada yang ribet, nggak ada yang mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap.